Halo bosku, jumpa lagi di channel Link Sangkere. Tapi untuk kali ini tidak seperti biasanya ya bosku, karena kita kedatangan dua paket ini. Jadi kali ini kita akan coba unboxing, karena paket ini adalah paket bagian dari upgrade senjata untuk testing Toman ini nanti ya bosku. Karena setelah kemarin kita 3 kali dipermalukan Toman, putus-putus terus, kita akan coba upgrade senjata kita supaya babonnya ikut pulang nanti, nggak putus-putus terus. Kira-kira apa aja ini isinya ya bosku, nanti kita buka bersama-sama dengan total harga sekian yang tertera. Ini untuk paket 1 951 sekian, paket 2 279 sekian. Jadi kalau di total hampir 1,3 ya bosku. Kira-kira dapat apa aja? Oke, nggak usah lama-lama bosku, langsung kita buka aja boxnya, kita lihat isinya. Terus untuk pisau ini nggak termasuk ya bosku, ini alat kita. Oke, langsung eksekusi bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Amis Toman babon, amis Toman babon. Wah, ternyata isinya cuma kayak gini doang bosku. Kita buka yang besar dulu ya bosku, karena yang kecil ini adalah pelengkap. Karena toko yang pertama, toko utama, beberapa item tidak tersedia, makanya kita cari di toko kedua untuk pelengkapnya. Jadi kita bongkar yang pertama dulu. Ini ada rambut sofrok, bukan rambut sofrok, rambut mainan, untuk bikin umpan jamprok dan kawan-kawan. Karena kita suka bikin umpan sendiri juga, jadi kita pakai ini. Karena kemarin yang di Gondol Toman pun bikinan sendiri, otomatis kita butuh ini lagi untuk bikin penggantinya. Terus ada PE, kita ngambil PE 5 sama PE 6, PE 6 dari Samurai, PE 5 dari Duraking. Kita coba tes nanti kekuatannya, apakah Toman masih mampu memutuskannya. P5 dan P6 ya bosku, karena kita suka main cetot-cetotan, jadi kita pakai piranti yang memang strong, yang besar. Oke, lanjut lagi bosku. Nah, ini ada kawat stainless, ini untuk membuat umpan jamprok dan kawan-kawan. Kita ada 3 ukuran. Ini untuk yang bikin selater atau sejenisnya. Terus ini bisa untuk mino, jamprok dan lain-lain dengan ukuran kawat yang agak kecil. Oke, lanjut lagi bosku. Nah, ini ada snap. Nah, snapnya ada nomor 2 dan nomor 4. Ini snap model ini yang paling kita suka ini bosku, karena biasanya anti bengkang, anti ngebuka kalau yang model ini. Jadi ini sangat rekomen untuk kawan-kawan yang mau cari snap, pilih yang kayak gini. Soalnya kalau yang model peniti itu biasanya kadang suka bengkang juga dia bosku. Jadi kita pakai yang ini aman, nggak pernah bengkang selama kita pakai snap ini. Oke, lanjut lagi bosku. Ada beberapa sofrok. Nah, kita nggak sebutin merek lah ya bos, karena kita tidak promosi juga.
tapi kita pemakai ya, kita hanya pemakai. Ini ada soft rock ukuran 4 cm sama 5 cm kalau nggak salah. Ini yang nyelam, ini yang main biasa, main permukaan. Oke, lanjut lagi bosku. Oh, ini masih ada satu soft rock lagi. Ini soft rock Kongshu yang lumayan killer, tapi kita kali ini ngambil yang lebih pendek. Kalau yang biasanya kita pakai yang panjang yang 6 cm, ini yang 4 cm kalau nggak salah. Oke, lanjut lagi. Ini ada grease, karena rel kita udah agak berisik juga, kita perlu kasih pelumas lagi nanti, jadi kita butuh grease juga. Terus ini rambutnya masih ada yang ketinggalan ini bosku. Nah, kita ngambil banyak sekalian biar nggak belanja terus. Nah, snap pun masih ada lagi nih, snap modelnya masih sama. Ini snap yang paling kita suka, model-model ini anti bengkang. Oke, lanjut lagi bosku. Split ring ini pasti kepake juga untuk banyak yang terjatuh kali ini. Wah, tersayat ini. Split ring untuk masang kail nanti. Terus kita ada hook serep cadangan untuk demisi lincer sama pedal pop mini. Kita sediakan kailnya karena kail kita udah habis juga. Terus yang paling utama ini nih, sebenarnya kita awalnya cuma mau nyari ini nih, tapi malah lihat-lihat toko akhirnya banyak yang kebeli semua. Awalnya kita cuma mau nyari ini karena kemarin memang di gondol Toman umpan kita yang kayak gini sampai 2 kali, makanya kita belanja lagi. Wah, 1 2 3 4 5, ada 5 pieces, masing-masing udah plus sama kailnya ya bosku, jadi kita nggak perlu copot-copot lagi kalau udah dipasang. Terus lagi ini nih, saya sangat suka sama warnanya ini. Awalnya lihat warnanya kok menarik sekali, nggak ada niat untuk beli ini tadinya, tapi karena melihat warnanya menarik jadi kita ambil satu paket, 1 hook, 3 mainan, 3 soft lure. Oke, lanjut lagi bosku. Nah, ini nih, tapi ukurannya kecil juga ternyata ya, tak kira agak panjang ini. Ini untuk hamba lah kalau segini, gak bisa main Toman ini kalau ukuran segini, cuma berapa senti aja ini, tapi nggak apa-apa lah untuk lengkap. Terus ini ada kailnya juga, kail untuk ganti ini, sama ini untuk bikin pensil lagi nanti kalau untuk target Toman. Kita udah ambil kail yang powernya up ini. Nah, sini udah habis bosku box pertama. Kita lanjut ke box berikutnya bosku. Tapi mohon maaf ini suaraku agak lain ini, hidung tersumbat, efek habis sakit ini berapa hari yang lalu, masa penyembuhan, bisa pileknya ini, jadi kita suaranya agak gimana gitu, serak-serak basah. Setelah box berikutnya bosku, apa kira-kira isinya? Oh ya, untuk pisau ini kita juga bikin sendiri bosku, kita sukanya bikin sendiri, jadi semuanya serba bikin sendiri. Lumayan ganteng. Saya lanjut ke box berikutnya.
Nah, ini cuma kayak gini doang bosku. Nah, ini ada tang apa namanya, tang look atau tang lock, nggak tahu nama persisnya, tapi ini sangat berfungsi, sangat kita butuhkan ini untuk bikin umpan ini, untuk nekuk kawatnya itu. Wah, kita sangat butuh kawat ini bosku. Ini untuk bikin lingkaran tempat masang apa namanya, kail sama masang snap di umpan. Jadi kita butuh ini, kita ambil satu, lanjut lagi. Nah, ini kailnya, kail yang buat bikin umpan camprok dan kawan-kawan. Double hook apa ya. Nah, ini ya, kita pakai yang nomor 2 untuk target tongan gabus. Kita ngambil yang nomor 1 dan nomor 3 juga, tapi digabungin apa enggak ya. Aku paling suka model yang ini bosku, dia macam ekor scorpion, jadi dia ujungnya agak dongak dan ruitnya pun agak panjang. Ini biasanya kan kalau yang ujungnya ini nekuk ke dalam itu ruitnya agak kecil juga dia. Saya kurang suka, saya sukanya yang kayak gini. Nah, ini dia. Oh, kecil juga ini mata ikannya. Ini kainnya disatuin di sini. Ini mata ikan untuk bikin umpan mainan, kita pakai mata ikan. Tadi terlalu kecil ini, tak pikir ukurannya besar, tapi nggak apa-apa lah, terlanjur. Nah, ini nih, kita kurang suka sama kail yang model kayak gini nih bosku. Dia ujungnya agak nekuk ke dalam, tapi ruitnya kesannya terlalu kecil, ruitnya ini kurang sukanya itu. Jadi kita coba ambil untuk pelengkap. Ruitnya terlalu pendek-pendek dia, jadi ikan kemungkinan gampang ngocel, tapi nggak bakal untuk pelengkap. Oke, next ada apa aja di dalam sini. Nah, ini ada kawat juga, kawat spesial mama toman ini, biar nggak kebablasan lagi kalau makan. Maksudnya biarpun nanti kebablasan nggak putus lagi nih. Kita ambil ada 3 kemarin kalau nggak salah, tapi bikin sendiri pun sebenarnya bisa bosku, cuman karena udah ada yang jadi ya kalian kita ambil kemarin di toko. Nah, terus lagi ini ada baling-baling. Kita rencana mau bikin mainan itu juga, nanti bikin apa namanya, bikin apa, line slider ini nih, apa namanya, yang kayak gini, apa namanya, umpan apa itulah. Yang tahu komen ya bosku, kitanya lupa ini apa namanya. Oke, sepertinya cuma itu aja bosku. Kayaknya ada yang tinggal lagi, ada yang kurang apa. Rasanya aku ada pesen timah lempit, tapi timah lempitnya kok
nggak ada ini. Komplain ini. Timah lempitnya nggak ada kayaknya ini. Itu paket yang pertama apa yang kedua ya? Iya, timah lempitnya nggak ada. Untungnya kita masih ada serep di rumah. Untuk apa timah lempit? Timah lempit itu nanti kita pakai untuk di sini bosku. Nanti sepanjang hook ini kita lilit pakai timah lempit itu supaya fungsinya untuk menstabilkan action umpan. Ini sedikit tips dari kita ya bosku, dari pengalaman kita. Biasanya umpan paddle pop kalau dipasang cuma kayak gini doang, langsung dipakai. Saat kita retrik kenceng atau kita gulung kenceng, kadang umpan itu suka miring begini, kadang miring ke sini, kadang goyang sana sini. Jadi saat toman makan ada kemungkinan posisi gini. Nah, posisi kail miring, toman makan, begitu disentak, kail jadi nggak nancap. Tapi dengan kita kasih timah di sini, otomatis posisi kail akan selalu begini karena ada pemberat di sini, posisi akan jauh lebih stabil seperti ini. Nah, jadi saat toman nyamber dari belakang pasti langsung nancap. Selain itu juga berfungsi sebagai untuk pemberat supaya umpan mau tenggelam. Karena dengan umpan tenggelam kita bisa main dalam atau main dalam yang jelas ya. Karena toman biasanya seperti yang kemarin kita terapkan, teknik yang kita terapkan, kita main permukaan nggak mau respon. Alhasil kita coba main dalam, akhirnya dia mau makan. Berapa kali ku coba teknik itu dan berhasil strike. Jadi umpan ini memang sangat cocok untuk main dua action, main permukaan dan main dalam. Saat main dalam, fungsi timah itu sangat penting. Jadi akan membawa umpan ini cenderung lebih cepat ke bawah, ke dasar. Baru kita mainkan di dasar, di dalam pasti ada respon. Ekornya ini pun sudah menimbulkan gelombang, actionnya pun udah mirip ikan, otomatis toman lebih tergoda. Nah, kalaupun ingin main permukaan, tinggal kita gulung agak kenceng aja, dia nggak akan nyelam. Untungnya itu main umpan ini itu bisa main dua action di permukaan dan di dalam. Itu sedikit tips dari saya bosku. Makanya kita pun sebenarnya ada ngambil timah lempit ini, tapi kok nggak ada ini. Berarti kemungkinan lupa ini penjualnya, perlu dikomplain ini nanti. Gak ada timah lempit, padahal kita pesen satu lembar itu ukuran 20 cm. Harganya sih paling berapa ribu, tapi ini nggak ada, memang terlihat nggak ada di sini. Jadi nanti kita akan komplainkan. Mau dikirim apa enggaknya sih nggak tahu, tapi ininya nggak ada. Oke, itu sedikit tips dari kita. Pokoknya untuk main-main soft lure kayak gini, saya selalu kasih timah lempit di kailnya, karena fungsinya untuk menstabilkan posisi umpan, juga untuk bisa main dalam, selain itu juga untuk bisa menambah berat umpan, dan untuk lemparan bisa lebih jauh lagi juga nanti. Itu sedikit tips dari kita. Kalaupun nanti ada tips-tips yang lain, kita menyusul aja ya bosku, saat kita ngetrip atau saat kita lagi mancing. Nah, ini baru cocok ini, besar ini kan, dan ini kita suka benang yang besar bosku, karena kita suka main kasar, jadi puas rasanya nyentak ikan gitu ya kalau kalau benangnya besar.
Oke bosku, terima kasih sudah menyimak review singkat dari kita. Ternyata uang 1,3 itu cuma dapet kayak gini doang bosku, gak ada yang wah, gak ada yang spesial. Tapi mudah-mudahan dengan nominal sekian itu bisa menghasilkan berkah, bisa menghasilkan banyak strike yang gokil yang bisa menghibur kawan-kawan semua. Oke bosku, saya rasa sudah cukup ya, sampai di sini dulu. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, mohon ditanyakan di komentar. Dan yang jelas jangan lupa dukungannya ya bosku, supaya channel ini bisa semakin berkembang dan terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya bosku. Entah ini suaraku kebaca jelas apa enggak, ini suaranya kayak robot kayak gini.